Halo semuanya, saya Misato, speaker kelas hari ini. Hari ini saya berbagi dengan Anda tentang filosofi baru berpakaian di tahun 2023, mengenakan pakaian cantik dengan penuh percaya diri di setiap hari, dan teknik berpakaian diaman di setiap hari. Nah, hari ini saya berbagi tentang bagaimana caranya menggunakan pakaian kesehatan diaman seri serat turmalin dalam hidup kita sehari-hari. Saya yakin Anda semua pasti akan tertarik bagaimana mencocokkan diaman dalam pakaian sehari-hari dan menggabungkannya ke dalam penampilan kita. Saya yakin pasti akan membawakan lebih banyak keindahan dan rasa percaya diri kepada para pelanggan. Kita pasti juga akan hidup lebih bahagia jika cara kita berpakaian cantik dan indah. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini. Garis besar kelas hari ini dibagi atas 4 bagian. Bagian pertama, saya berbagi dengan Anda bagaimana membentuk citra percaya diri. Dalam berpakaian, hal ini sangat penting karena bagaimana caranya mencocokkan style dengan kesukaan kita. Berpakaian cantik sesuai dengan hati kita. Hal ini akan membuat kita sangat bahagia. Hal ini juga membuat kita merasa sangat asik pada saat membeli pakaian dan memakainya. Kemudian, bagaimana kita baik dalam pekerjaan maupun hidup sehari-hari berpakaian dengan cocok untuk menghadiri berbagai acara dan menonjolkan kepribadian kita dengan baik. Ini juga sangat penting. Hal terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda di bagian ini adalah bentuk tubuh kita. Masing-masing berbeda-beda. Jadi, bagaimana menyesuaikan bentuk badan berpakaian dengan cantik, penuh percaya diri, sangatlah penting. Bagian kedua adalah saya akan berbagi dengan Anda beberapa style pakaian, pattern pakaian, dan model klasik yang populer di tahun 2023. Izinkan saya berbagi dengan Anda dari 4 aspek baju, atasan, rok, celana. Bagaimana mengkombinasikan pakaian yang ngetren tahun ini. Bagian ketiga adalah bagaimana kita menanggapi tren fashion tahun ini. Bagaimana caranya berpakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh kita masing-masing dan menonjolkan kelebihan bentuk tubuh. Terkadang kita melihat, wah pakaiannya lagi ngetren, bagus sekali. Tapi pada saat mengenakannya, penampilan tubuh tidak secantik yang kita inginkan. Padahal kuncinya adalah bagaimana menonjolkan kelebihan bentuk tubuh. Jadi di bagian ketiga saya akan berbagi dengan Anda bagaimana berpakaian yang tepat dan menonjolkan kelebihan bentuk tubuh. Bagian terakhir adalah berbagi dengan Anda bagaimana mengkombinasikan pakaian kesehatan diaman seri serat turmalin dengan pakaian gaun panjang. Misalnya, saya ingin memakai gaun panjang. Bagaimana mencocokkannya dengan diaman? Dari sisi sudut pandang ini, saya memberikan Anda beberapa saran sebagai referensi. Dan kita lihat bagaimana mencocokkannya dengan kombinasi pakaian. Nah, inilah garis besar berbagi di kelas hari ini. Terlebih dahulu di bagian pertama kita pahami dulu kecantikan diri kita sendiri. Di awal setiap paragraf saya bagikan kepada Anda beberapa kutipan klasik dari Mahaguru model favorit saya. Pertama-tama kutipan yang sangat saya suka yaitu kecantikan seorang wanita ditemukan dari matanya. Nah, mengapa begitu? Saya yakin ketika Anda membeli pakaian, saat keluar dari ruang ganti dan berdiri di depan cermin, wah, mengenakan gaun ini saya sangat cantik. Seketika kebahagiaan. Pada saat merasakan kecantikan diri Anda, cahaya yang terpancar di mata Anda, bukankah itu rasa percaya diri? Jadi, menurut saya, kecantikan setiap gadis harus ditemukan di matanya sendiri, memancarkan percaya diri yang membuat dirinya merasa cantik, dan membuat setiap orang bertekuk lutut pada kecantikan dan keanggunan kepribadiannya. Rasa percaya diri sebenarnya dimulai dari jatuh cinta pada diri sendiri. Kita masing-masing dapat merasakan nilai dan pesona diri sendiri pada saat mengenakan pakaian dan kombinasi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri, yang kemudian membawakan rasa percaya diri. Lalu kita hidup lebih bersemangat. Nah, demikian sikap kita dalam menghadapi hidup menjadi lebih positif. Jadi saya rasa kita tidak boleh meremehkan soal berpakaian. Saya sangat suka mengamati cara orang berpakaian di MRT. Apakah Anda perhatikan? Anak muda sekarang benar-benar sangat berani dalam hal berpakaian. Seperti misalnya, sekarang yang ngetren adalah model desain atasan pendek dan bagian perutnya kelihatan.
Saya lihat banyak anak muda yang sangat berani memamerkan kelebihan bentuk tubuhnya. Sedangkan kita, cewek dewasa usia 30-an, 40-an, dan 50-an, sebaliknya cenderung agak kolot dalam berpakaian. Kita semua memilih pakaian yang lebih bebas gerak, dengan warna gelap dan tahan kotor. Yang lebih penting, pakaian dan celana panjang yang nyaman dipakai. Sebaliknya, bukan untuk memamerkan bentuk tubuh. Saya sering melihat semua orang yang berpakaian seperti ini. Dilihat dari belakang, semuanya hampir sama. Pakaian seperti ini sebenarnya sama sekali tidak menarik. Saya merasa sepertinya setiap pagi bangun langsung cepat-cepat mengambil pakaian, mengenakannya, lalu keluar rumah. Berpakaian di pagi hari dengan terburu-buru pasti tidak akan membawakan suasana hati yang baik di sepanjang hari. Nah, saya rasa hal ini patut kita pikirkan. Sebenarnya, bukankah sebaiknya pagi hari diawali dengan mengenakan pakaian dengan baik? Menurut saya, menginvestasi waktu untuk memahami penampilan sangatlah penting. Fokus pada penampilan, bentuk tubuh, dan kepribadian batin kita sendiri. Saya pikir kita semua sudah lama tidak berdiri di depan cermin, melihat kelebihan bentuk tubuh kita sendiri. Mungkin saja seperti saya, karena faktor umur, saya mulai takut melihat munculnya garis-garis halus kecil, kerutan kaki gagak, garis pipi yang semakin jelas, lemak bertambah banyak di sekitar pinggang. Menurut saya, memang normal tanda-tanda penuaan ini muncul di tubuh seiring dengan bertambahnya usia. Tidak usah takut. Jangan takut menemukan kekurangan tubuh kita sendiri. Harap ini satu pepatah. Kekurangan tidak bisa menutupi, menyembunyikan kelebihan. Bentuk tubuh dan keanggunan kepribadian kita pasti memiliki kelebihan. Pertama-tama kita harus jatuh cinta pada kelebihan kita sendiri. Ini merupakan langkah pertama untuk memperoleh percaya diri. Jadi saya berbagi dengan Anda. Mari kita perhatikan tubuh kita dengan seksama. Di bagian mana kelebihannya, kita harus tahu. Lalu tampilan berpakaian seperti apa yang ingin kita perlihatkan kepada dunia dari dalam diri kita. Menurut saya ini juga sangat penting. Jadi yang ingin saya bagikan dan selanjutnya adalah gaya berbusana kita. Ada 4 tipe gaya pribadi yang sangat klasik yang bisa menonjolkan pribadian yang berbeda. Atau untuk acara apa Anda mempersiapkan diri. Kepribadian seperti apa yang Anda tampilkan. Nah, gaya berbusana klasik ini bisa membantu Anda. Tipe yang pertama adalah gaya lembut dan elegan. Figur representatif gaya ini yang paling terkenal adalah Putri Kate dari Inggris. Mengenakan gaun elegan seperti Putri Kate, gaya desain lembut dan tenang. Anda dapat merasakan kepribadian wanita bermartabat dan anggun. Untuk desain pakaian seperti ini, biasanya kainnya lembut, tapi sedikit kaku. Dan busana ini sangat memperhatikan detail. Seperti misalnya tampilan resleting. Pasti menggunakan resleting halus yang bisa disembunyikan dan tidak menggores kulit pada saat mengenakannya. Desain kainnya dibuat dengan cermat. Lalu, desain bagian ujung lengan, bahan kain, atau kancing lengan baju juga didesain dengan teliti. Jika semuanya didesain dengan reda, pasti pengerjaan redanya sangat teliti dan halus. Untuk gaya lembut dan elegan, biasanya busana dipilih dengan sangat hati-hati dan penjahitannya sangat halus dan bagus. Perhatian pada detail kecil inilah yang menampilkan keanggunan dan selera gadis yang elegan. Dan inilah gaya pertama yang lembut dan elegan. Jenis gaya pribadi yang kedua adalah mode yang menunjukkan karakteristik pribadi. Figur representatif gaya ini adalah istri Beckham, Victoria Beckham. Coba lihat gaya busananya yang membawakan aura rasa kehadiran yang kuat. Meskipun busananya sederhana, tapi siluetnya sangat rapi dan jelas. Biasanya, desain penuh karakteristik pribadi seperti ini, kainnya sedikit agak kaku, membawakan kesan daya tarik wanita yang rapi dan tegas, yaitu desain gaya busana yang penuh power. Gaya busana seperti ini, jika diterapkan di tempat kerja, akan membawakan kesan wibawa dan profesional, yang beda banget dengan kesan lembut dan anggun tadi. Lembut elegan berkesan lembut, sedikit keras. Jadi kedua gaya ini sangat berbeda sekali. Gaya ketiga adalah gaya bohemian yang lebih santai. Gaya bohemia ini telah menjadi tren dalam dunia fashion selama bertahun-tahun dan merupakan representasi gaya pribadi yang klasik.
Gaya ini sebenarnya berasal dari budaya hippie Amerika pada tahun 1960-an dan 1970-an yang menekankan cinta dan perdamaian. Pada saat itu, para muda-mudi mulai mengikuti gaya busana orang Gypsy dan budaya pakaian bohemia yang longgar, bergaya jatuh dan dicetak dengan pola motif kacang mente, motif geometris, dan motif bunga-bunga kecil yang mencerminkan alam seperti bunga dan tumbuhan alami. Semua motif ini dicetak pada bahan kain pakaian. Tentu saja, orang Bohemia yang sering mengembara ini juga menggunakan renda, jumbai, dan sulaman yang membawakan kesan bebas, tidak mau dikekang dan romantis. Jadi, busana seperti ini sangat nyaman dipakai karena modelnya longgar. Nah, coba Anda lihat desainnya yang klasik. Misalnya, celana model lebar dan longgar yang sangat enak dikenakan. Bahan kainnya sangat lembut bergaya jatuh, seperti kain sifon, termasuk menggambarkan desain gaya bohemia. Selain itu juga model selendang, blus, atau rompi semuanya termasuk kategori bohemia. Gaya terakhir adalah gaya seni sastra yang sangat disukai orang-orang dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini berasal dari Jepang. Gaya seni sastra ini sangat sederhana, dibuat dari kain yang nyaman dan desain yang menarik. Biasanya mengutamakan kenyamanan dalam berpakaian, menggunakan pattern paling sederhana seperti desain terusan atau melebar, sehingga mudah bergerak dan tidak terlalu ketat, nyaman dikenakan. Inilah ciri khas gaya ini. Kain yang digunakan biasanya terbuat dari serat alami seperti katun, linen, atau wool. Sangat nyaman dan tembus udara. Gaya seni sastra ini warnanya seragam. Hampir semuanya warna nada hangat seperti merah dan kuning atau dihiasi dengan hitam, abu-abu, dan putih bermotif warna polos. Jadi, busana gaya ini tidak bercorak atau berbunga-bunga, melainkan terutama dengan desain warna polos. Model pakaian gaya seni sastra ini cenderung sedikit netral. Warnanya cocok untuk pria ataupun wanita. Oleh karena itu, terutama dalam desain kemeja dan jaket, adalah desain yang cocok dipakai oleh pria dan wanita. Inilah ciri khas gaya seni sastra yang cenderung netral. Sebagai contoh, Yui Aragaki, asal awalnya dia adalah model busana yang mempromosikan Uniqlo. Inilah gaya seni sastra yang paling klasik, sangat nyaman dipakai, dan paduan warnanya sangat sederhana. Namun, tidak kelihatan terlalu santai. Desain gaya seni sastra ini mudah membuat seseorang berpikir jika mengenakan kemeja sederhana ditambah dengan celana, maka gaya busana mereka termasuk gaya seni sastra. Kenyataannya bukan begitu. Memang desain seni sastra sangat memperhatikan kenyamanan saat dikenakan, akan tetapi tidak berarti sembarangan. Oleh karena itu, jangan menganggap bahwa gaya seni sastra ini berarti memakai atasan panjang dikombinasi dengan celana, melainkan gaya busana ini masih membawakan sedikit nuansa formal atau casual. Nah, inilah keempat jenis gaya pribadi yang sangat klasik. Sebenarnya, mana yang lebih cocok dengan kepribadian Anda? Misalnya, gadis yang anggun dan pendiam, apakah hanya bisa mengenakan gaya busana lembut dan anggun? Sebenarnya tidak. Jika perlu untuk tunjukkan percaya diri pada suatu acara atau kesempatan, Anda boleh mengkombinasikan beberapa item busana fashion yang modis dan berkesan, seperti jaket, jas, kemeja yang rapi dengan sedikit kesan kaku. Bisa mempertegas kepribadian Anda. Jadi, keempat gaya klasik ini tidak berarti bahwa kepribadian Anda hanya cocok untuk salah satu gaya saja. Tidak selalu demikian. Melainkan, kita juga bisa mencocokkan gaya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan acara. Misalnya, jika ingin berkencan dengan pasangan Anda di restoran bintang 5, Anda boleh mengenakan busana gaya seperti seorang putri yang feminin dan elegan. Atau jika Anda ingin mencoba gaya busana yang berbeda, misalnya gaun motif bunga-bunga romantis bergaya bohemia. Jadi kita sesuaikan busana dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda. Lalu dipadukan dengan budaya gaya pribadi yang berbeda untuk mempertegas kepribadian kita yang berbeda. Jadi, berpakaian benar-benar sangat menarik. Selain memilih gaya klasik yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri, juga boleh memilih busana yang sesuai dengan situasi yang berbeda. Selanjutnya, kecantikan batin sebenarnya tersembunyi dalam kepribadian kita, seperti yang dibahas tadi. Kita mencocokkan gaya berbusana dengan situasi yang berbeda dengan kepribadian kita sendiri. Lalu, kepribadian saya itu sebenarnya seperti apa? Di sini saya berbagi dengan Anda.
Coba lihat sumbu horizontal ini. Apakah pemikiran Anda cenderung lebih rasional dan intelektual atau cenderung berpikir secara emosional? Pada sumbu vertikal, Anda melihat kepribadian Anda sendiri. Apakah lebih ceria, aktif, dan suka bergaul, atau bersifat tenang dan pendiam? Sebelumnya, di kelas Mia Essential sebelumnya, saya telah berbagi dengan Anda tentang analis kepribadian DIS. Di sini saya juga menggunakan analisis kepribadian DIS ini untuk menganalisa cara berbusana yang cocok dengan kepribadian. Misalnya, jika kepribadian Anda ceria dan cenderung berpikir secara intelektual, maka termasuk dalam tipe karakter dominasi. Orang-orang seperti ini karena memiliki aura yang kuat, memiliki pikiran dan pandangan sendiri yang kuat, maka gaya fashion pribadi dengan desain yang rapi dan tegas sangat cocok untuk mereka. Karena kita ingin menunjukkan aura kita. Jadi gaya pribadi yang rapi dan tegas seperti ini pada saat mengenakannya akan terlihat sangat alami dan cocok. Saya yakin jika seseorang dengan kepribadian ini memilih pakaian, pasti akan menemukan bahwa Anda cenderung lebih suka desain seperti ini. Sederhana, namun mampu menunjukkan kepribadian Anda. Dan juga desainnya bisa menonjolkan kelebihan bentuk tubuh kita. Saya yakin orang tipe dominasi sangat cocok dengan desain gaya fashion pribadi rapi dan tegas. Selanjutnya misalnya saya sendiri. Saya orangnya ceria, tapi saya juga termasuk tipe influencer yang sedikit cenderung berpikir secara emosional. Jadi saya lebih suka gaya bohemia yang romantis dan bebas. Hari ini saya mengenakan gaun hitam. Coba Anda lihat lengan bajunya. Ini adalah desain khas bohemia. Lengan baju longgar bergaya jatuh, disertai model ruffle. Ini adalah desain khas gaya bohemia yang bebas dan romantis. Gaya bohemia yang bebas dan romantis seperti ini sangat cocok untuk kepribadian seperti kita yang ceria. Namun bertipe karakter influencer yang cenderung berpikir secara emosional. Pemikiran kita cenderung romantis dan sedikit naif. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa karakter kita seperti seorang gadis kecil. Oleh karena itu, desain gaya bohemia yang lincah dan ceria dengan motif bercorak atau rendah sangat cocok untuk kita yang pemikirannya naif dan romantis. Jika dirancang dan dikombinasikan, sangat nyaman dipakai. Seperti saya sendiri. Saya punya pengalaman banyak desain busana gaya bohemia. Gaun hitam polos seperti ini sebenarnya cocok untuk dipakai di acara formal, misalnya di tempat kerja. Jika suka gaun motif bunga kecil, Anda boleh mengkombinasikannya dengan blus polos berwarna gelap untuk menunjukkan kesan profesional, atau dipadukan dengan jas berwarna gelap. Jadi gaya bohemia tidak hanya cocok untuk suasana santai, tapi juga bisa dipadukan dengan suasana busana kerja. Selanjutnya yang termasuk pemikiran yang cenderung agak emosional, tapi bertipe stabil yang tenang dan pendiam. Saya sarankan gaya lembut, elegan, cantik, dan halus. Sangat cocok untuk Anda. Karena kepribadian asli Anda mencerminkan sifat wanita anggun dan berkelas. Karakter Anda yang menawan ini tidak mampu saya pelajari. Saya benar-benar iri. Orang tipe stabil ini mereka lebih memperhatikan detail dan segala hal dan memiliki pemikiran yang sedikit emosional, cenderung menyukai sisi romantis. Oleh karena itu, gaya lembut, elegan, dan memperhatikan detail seperti ini sangat cocok untuk Anda. Mengenakan pakaian yang memperhatikan detail dan cocok dengan kepribadian Anda akan menambah aura Anda, sehingga orang akan merasa bahwa Anda adalah seseorang yang lembut, tapi sangat memperhatikan detail dan teliti dalam melakukan segala sesuatu. Jadi, gaya lembut elegan ini sangat sejalan dengan tipe karakter stabil. Yang terakhir, orang yang sifatnya sama, yakni tenang dan pendiam, tapi termasuk tipe analitis, berpikiran intelektual, dan sangat menghargai nilai CP. Busana yang paling cocok adalah busana fleksibel yang cocok untuk segala kombinasi. Jadi, gaya seni sastra yang sederhana dan menekankan intelektual sangatlah cocok untuk Anda. Gaya seni sastra termasuk model klasik yang tidak ketinggalan zaman. Mudah dipadukan dan dipakai dengan desain agak lebar dan lurus, merupakan model yang tak terkalahkan selama ribuan tahun. Selanjutnya, warnanya polos, satu warna. Atasan warna polos bisa dipadukan dengan pakaian bagian bawah bermotif bunga, motif polos, jeans atau rok, semuanya cocok. Jadi, untuk busana gaya seni sastra,
Jika kita memiliki beberapa item sering dipakai, bisa dipadankan dengan berbagai cara. Satu potong busana bisa dipakai dengan 7 macam kombinasi yang berbeda. Cocok untuk hari Senin hingga hari Minggu. Inilah keunggulan kombinasi busana gaya seni sastra. Jadi untuk orang yang tipe analitis, saya tahu Anda sangat memperhatikan nilai CP dalam berpakaian. Jadi gaya seni sastra yang sederhana seperti ini pasti paling cocok untuk Anda. Setelah mengetahui kepribadian dan gaya berbusana yang paling cocok, mari kita lihat pakaian-pakaian di lemari kita. Apakah ada pakaian yang tidak cocok dipakai, tapi kita enggan membuangnya? Nah, kesempatan ini kita manfaatkan untuk mengeluarkannya dari lemari. Seperti pepatah yang mengatakan, yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Setelah menyingkirkan pakaian yang tidak cocok, maka kita bisa tahu pakaian apa yang cocok untuk saya. Dan ketika berbelanja di masa depan, Anda akan tahu pakaian apa yang lebih cocok. Atau apakah pakaian yang dipilih dan dibeli bisa dicocokkan dengan pakaian yang ada di rumah. Bagaimana cara mencocokkannya supaya pakaian lebih praktis dipakai. Nah, di sini saya berbagi dengan Anda untuk mengecek pakaian kita sendiri. Yang tidak cocok, biarkanlah dia mencari pemiliknya yang baru. Selanjutnya kita bahas tentang memahami bentuk tubuh kita sendiri. Di sini ada satu konsep penting yang harus kita komunikasikan, yaitu setiap orang harus memahami dirinya sendiri supaya tahu bagaimana menampilkan kecantikan kita. Sebagai contoh, gadis Asia seperti saya, menurut pengamatan saya, ketika kita berpakaian atau membeli pakaian, kita selalu berpikir, oh saya mau menutupi bagian ini atau bagian itu. Seperti ketika saya membeli pakaian, saya juga berpikir, pinggul saya agak gede. Apakah saya harus membeli pakaian yang bisa menutupi pantat saya? Ketika musim panas tiba, ada orang yang merasa lengan atasnya agak besar, ingin menutupi lengan atas. Jadi mereka membeli pakaian berlengan dan tidak berani membeli pakaian tanpa lengan. Dalam konsep pikiran kita, membeli pakaian berarti menutupi kekurangan tubuh. Tapi di sini saya beritahukan kepada Anda semua, sebenarnya membeli pakaian, jangan hanya berpikir hendak menutupi kekurangan saja. Karena menutupi kekurangan tubuh itu tidak akan menonjolkan kelebihan, malah semakin menonjolkan kekurangan. Karena semakin Anda tutupi, sebenarnya orang lain malah semakin tahu dan jelas bahwa baju yang Anda beli itu untuk menutupi kekurangan tubuh. Jadi, sebagai wanita Asia, kita cenderung ingin menutupi kekurangan saat berpakaian. Kita sebaiknya belajar dari wanita Barat. Ketika memilih pakaian, yang mereka pikirkan adalah bagaimana pakaian tersebut membuat mereka kelihatan cantik dan menonjolkan kelebihan tubuh. Dari cara mereka berpakaian, Anda akan merasakan percaya diri dan kecantikan dari dalam. Meskipun ada juga wanita Barat yang kelihatan sedikit montok dan sangat kurus, tapi tetap berani memperlihatkan kelebihan tubuh mereka. Jadi Anda akan melihat mereka penuh kepercayaan, percaya diri, mereka penuh kecantikan, percaya diri, dan terlihat bagus dalam berpakaian. Inilah konsep yang ingin saya bagikan kepada Anda saat berpakaian. Jangan hanya ingin menutupi kekurangan saja, melainkan harus memikirkan bagaimana menonjolkan keindahan tubuh agar kita bisa percaya diri dan memancarkan kecantikan. Nah, selanjutnya saya bagikan 3 langkah untuk menemukan kelebihan tubuh kita. Langkah pertama adalah mencari di mana lebar bahu, lebar pinggang, dan lebar pinggul kita. Lebar bahu merujuk pada lebar titik ujung kedua bahu. Selanjutnya, bagaimana menentukan lebar pinggang? Tiap orang pasti ada pinggangnya masing-masing. Ada orang yang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak punya pinggang. Nah, rentangkan kedua tangan Anda, lalu berkaca pinggang. Posisi letak tangan Anda itulah posisi pinggang. Terakhir, lebar pinggul adalah bagian yang paling lebar dari tulang panggul kita. Langkah pertama, temukan lebar bahu, lebar pinggang, dan lebar pinggul. Langkah kedua, mari kita lihat bentuk garis siluet lebar bahu, pinggang, dan pinggul ini. Jika lebar bahu, pinggang, dan pinggul hampir sama, maka Anda memiliki bentuk tubuh I. Semuanya sama lebar. Jika lebar bahu lebih sempit dari pinggang, jika lebar bahu lebih sempit dari pinggul seperti saya, maka Anda memiliki bentuk tubuh A.
Selanjutnya, jika bahu lebih lebar dari pinggul, maka Anda termasuk bentuk tubuh Y. Bentuk tubuh yang lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Jika lebar bahu dan lebar pinggul sama, maka pinggang akan kelihatan sangat ramping. Nah, Anda memiliki bentuk tubuh X dengan lebar yang sama di bagian atas dan bawah, dan bagian pinggang sangat ramping. Bentuk tubuh yang terakhir adalah bagian pinggang paling lebar, lebih lebar dari bahu dan pinggul. Inilah bentuk tubuh O. Tubuh yang berbentuk sedikit agak bulat. Langkah kedua adalah berdiri di depan cermin dan melihat garis siluet tubuh yang dibentuk oleh lebar bahu, pinggang, dan pinggul. Amati saja dari arah depan. Langkah ketiga adalah melihat dari samping, yaitu melihat dari pinggang. Apakah bentuk tubuh kita bulat atau datar? Seperti contohnya, saya termasuk tipe tubuh bulat. Tipe tubuh bulat atau datar tidak ada hubungannya dengan gemuk atau kurus. Meskipun saya sangat kurus, tapi bagian lambung dan perut bagian bawah saya terlihat jelas. Biar bagaimanapun bagian tubuh ini tetap tidak bakal kurus. Inilah tubuh yang bentuknya bulat. Untuk tipe tubuh datar dari samping, Anda akan lihat lambung dan perut bagian bawah sangat datar dan ramping. Dari samping terlihat jelas agak pipih, seperti bentuk tubuh kurus tipis. Jadi, apakah pinggang kita termasuk bulat atau datar berkaitan dengan tipe tubuh kita dan cara berpakaian yang kelihatan bagus untuk kita. Tipe-tipe tubuh ini tidak bisa dikatakan tipe mana yang lebih bagus atau yang lebih sempurna dari yang lain. Misalnya, jika tubuh kita bulat, dilihat dari depan, pinggang akan kelihatan lebih jelas. Orang yang tubuhnya berbentuk datar, dari samping kelihatan lebih kurus dan ramping. Tapi dilihat dari depan, siluet lekukan pinggang kurang jelas karena bentuk tubuhnya lebih datar dan pipih. Jadi, kedua tipe tubuh sama saja. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Inilah 3 langkah untuk memeriksa tipe bentuk tubuh. Lalu temukan kelebihan kita. Selanjutnya saya akan berbagi dengan Anda kelebihan dari setiap bentuk tubuh. Yang pertama adalah bentuk tubuh I. Untuk bentuk tubuh I, kita lihat model di gambar ini. Saya pilih model dengan pakaian renang supaya bisa melihat garis bentuk tubuhnya dengan jelas. Bentuk tubuh I ini kita perhatikan pinggangnya, garis pinggangnya tidak begitu jelas. Lalu tampak seperti garis lurus dari bahu ke pinggang hingga ke pinggul. Ciri khas orang bentuk tubuh I adalah garis siluet tubuhnya tidak begitu jelas dan termasuk bentuk tubuh datar. Garis lekukan tubuhnya tidak begitu jelas, termasuk bentuk tubuh kurus tipis. Kelebihan dari bentuk tubuh ini adalah anggota badannya ramping, sangat cocok mengenakan pakaian berlapis-lapis. Garis lekukan tubuhnya tidak begitu jelas, jadi kita gunakan lapisan pakaian untuk membentuk lekukan tubuh. Inilah sebabnya mengapa bentuk tubuh I lebih cocok dengan gaya busana berlapis-lapis. Selain itu, karena tubuhnya agak kurus dan bagian atas tubuhnya agak sempit. Jadi kita gunakan atasan pakaian yang memberikan efek visual memperbesar bagian atas tubuhnya. Dalam gambar ini saya bagikan cara memakai baju renang. Atasannya menggunakan desain ruffle yang membuat bahu kelihatan lebih lebar sedikit dan jangan kelihatan terlalu kurus. Atau boleh juga memakai atasan garis-garis horizontal yang memberikan efek visual memperluas pandangan. Sangat cocok untuk orang bentuk tubuh I. Lalu, karena kelebihan tubuhnya adalah anggota badannya yang ramping. Jadi, pilihlah celana pendek, rok pendek, atau baju tanpa lengan. Desain pakaian berlapis bisa memperlihatkan dan menonjolkan anggota tubuhnya yang ramping, supaya dia tidak kelihatan terlalu kurus atau tipis. Yang kurang cocok adalah desain one piece. Desain model pakaian tidur. Satu potong yang longgar-longgar, yang menutupi seluruh lekukan tubuh. Desain pakaian one piece ini membuat tubuhnya seperti meletakkan satu kantong kain pada tiang bambu, menambah kesan tubuhnya yang kurus dan tipis. Jadi, bentuk tubuh I cocok untuk memperlihatkan anggota tubuh yang ramping. Jangan merasa karena terlalu kurus, malah takut untuk memperlihatkannya. Padahal inilah kelebihan tubuh Anda. Kedua bentuk tubuh seperti saya, bentuk tubuh A. Jangan lihat dan merasa bahwa saya sangat kurus, padahal sebenarnya pinggul saya cukup lebar. Bentuk tubuh ini dikenal sebagai bentuk tubuh buah pir. Tubuh bagian atas lebih kurus, tapi pinggul bulat dan berisi.
Ciri khas kita adalah pinggang dan pinggul berisi dan bulat. Bagian bawah tubuh lebih lebar daripada bahu, sehingga bagian atas tubuh kelihatan sangat kurus, sedangkan bagian bawah tubuh kelihatan sangat bulat. Terutama bagi wanita yang bekerja di kantor yang setiap hari duduk dalam waktu lama, bagian bawah tubuh mudah menjadi semakin gemuk. Adapun hal ini terkadang tubuh bagian bawah menjadi lebih bulat akibat duduk dalam waktu yang lama. Paha juga semakin gede. Oleh karena itu, sebaiknya yang ditekankan pada tipe tubuh ini adalah siluet bagian atas tubuh yang kurus. Jadi kita harus berpakaian supaya penampilan kelihatan seimbang secara visual. Jika mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau terlalu kurus di bagian atas tubuh, hal ini justru akan membuat tubuh bagian bawah kelihatan malah lebih bulat lagi. Jadi, pilihan kita adalah desain atasan yang memperbesar tubuh bagian atas. Jika tubuh bagian bawah agak bulat berisi, saya pilih celana atau rok yang dengan potongan lurus atau sempit dan berwarna gelap untuk mengecilkan tubuh bagian bawah. Untuk tubuh bagian atas, saya pilih desain lengan seperti dengan kipas, supaya bagian atas tubuh kelihatan lebih berisi dan jangan terlalu ramping. Lalu pantat jangan kelihatan terlalu bulat. Dengan prinsip memperlebar bahu, misalnya desain kerah kapal atau kerah persegi. Desain kerah kapal adalah desain kerah yang mirip dengan perut kapal, dengan desain bagian leher yang datar dan melengkung. Atau bisa juga dengan desain kerah kotak, atau atasan tanpa bagian bahu dengan leher rata. Karena desain ini bisa memperbesar sehingga bahu kelihatan lebih lebar dan tidak menimbulkan efek visual pinggul sang lebar. Kita tidak cocok dengan desain celana dan rok yang lebar atau berbentuk payung. Seperti saya juga ingin mengenakan celana lebar atau rok cantik yang berbentuk payung. Tapi sejujurnya, jika mengenakannya, pinggul kelihatan semakin lebar. Dalam kombinasi pakaian, kita harus berpikir dengan baik karena saya tahu wanita dengan bentuk pinggul bulat seperti kita ini sangat suka mengenakan celana lebar. Apakah Anda pernah memperhatikan wanita lain yang mengenakan celana lebar, terutama ketika mengenakan celana dan rok yang sangat lebar dan berbentuk payung? Kain dan desainnya justru membuat pinggul Anda kelihatan lebih lebar dan tidak bagus. Oleh karena itu, harus ingat untuk wanita bentuk tubuh A, tubuh bagian bawah perlu diperkecil. Jadi saya sarankan mengenakan celana atau rok lurus atau sempit yang bisa merubah bentuk pinggul yang terlalu lebar. Lalu ditambah dengan pakaian yang memperlebar lekuk tubuh bagian atas dan menonjolkan pinggang kita. Maka proporsi tubuh kita kelihatan sangat indah. Inilah tips yang saya bagikan setelah saya mencobanya sendiri. Selanjutnya adalah bentuk tubuh Y. Bahunya lebih lebar sehingga garis lekuk pinggul kurang jelas. Seperti bentuk segitiga terbalik dengan bagian atas lebar, bagian bawah sempit. Termasuk tipe tubuh relatif datar. Wanita dengan bentuk tubuh seperti ini biasanya kerangka tubuhnya cukup besar dan tinggi. Seperti model catwalk. Kebanyakan bahunya lebih lebar daripada pinggul. Termasuk bentuk tubuh wanita tinggi jangkung. Karena bahunya lebar, mudah kelihatan sangat besar. Tapi tubuh bagian bawah ramping. Terkadang jika Anda lihat wanita dengan bentuk tubuh seperti ini, bokongnya agak rata, bentuk bokongnya kurang jelas. Kita harus menunjukkan kelebihan bentuk tubuh mereka, yaitu lekuk tubuh bagian bawah yang indah dan ramping, terutama memperlihatkan sepasang kakinya yang indah. Jadi kita pilih pakaian yang membuat bahu mereka terlihat sedikit lebih sempit. Kita pilih desain pakaian yang menyempitkan bahu, seperti desain baju rata tanpa garis bahu. Desain seperti ini sangat cocok untuk mereka. Karena pada desain ini, tanpa garis bahu ini, ada satu garis di area dada. Garis pakaian ini akan mengarahkan pandangan ke bagian dada, supaya tidak memperhatikan bagian bahu. Selanjutnya adalah desain baju tanpa lengan. Yang harus diperhatikan, tali bahu jangan terlalu tipis. Jika terlalu tipis, seperti dua penggaris yang mengukur lebarnya bahu, malah tidak bagus. Pilihlah desain baju tanpa lengan dengan kain atau tali bagian bahu agak lebar. Jadi, desain tanpa lengan ini agak masuk sedikit ke dalam, supaya garis bahu tertarik agak ke dalam oleh garis baju, supaya bahu kelihatan tidak begitu lebar. Inilah tips memilih desain baju tanpa lengan. Lalu, karena bagian atas tubuh agak lebar,
Supaya jangan kelihatan terlalu kekar, sebaiknya pindahkan fokus ke bagian bawah tubuh. Pakaian yang baik bagian bawahnya ditambah desain ruffle. Sangat cocok untuk wanita bentuk tubuh Y karena hiasan di bagian bawah membentuk pinggang dan mengalihkan perhatian dari bagian atas tubuh yang lebar ke pinggang. Inilah salah satu trik yang sangat berguna. Selanjutnya untuk busana bagian bawah, pilihlah celana dan rok dengan desain berat seperti celana lebar dan rok bergaya payung yang tidak cocok untuk tipe bentuk tubuh A. Ditambah lagi badan mereka tinggi, mengenakan pakaian seperti ini pasti bagus. Pakaian ini mempertegas lekuk tubuh bagian bawah mereka, sehingga terlihat lebih tinggi dan cantik. Proporsi tubuh mereka memang sangat bagus, tapi tipe bentuk tubuh Y ini kurang cocok dengan pakaian bergaris horizontal, membuat mereka kelihatan lebih lebar dan besar. Jadi hal ini perlu diperhatikan secara khusus. Tipe tubuh Y sangat memperhatikan garis lekuk tubuh bagian atas supaya tidak kelihatan besar dan kekar. Oleh karena itu, dalam memilih pakaian bagian atas, usahakan pilih yang mengecilkan ukuran, tapi memperbesar bobot tubuh bagian bawah. Inilah salah satu tips mengenakan pakaian yang menonjolkan kelebihan tubuh mereka, yaitu mempertegas garis lekuk tubuh bagian bawah. Selanjutnya mengenai bentuk tubuh X yang diinginkan semua orang. Bentuk tubuh sempurna idaman wanita. Kelebihannya adalah bagian dada dan pinggul terlihat lebih montok berisi, tapi lekuk bagian pinggang sangat jelas. Sepenuhnya menampilkan postur tubuh wanita anggun. Apakah Anda menyadari bahwa dalam berbagai tips berpakaian untuk tipe bentuk tubuh tersebut di atas, semuanya sebenarnya bertujuan supaya kelihatan seperti bentuk tubuh X. Ketika memilih pakaian, kita sebenarnya berusaha mencapai tampilan yang mirip dengan bentuk tubuh X. Oleh karena itu, jika lekuk bentuk tubuh Anda indah seperti ini, jangan ditutupi. Malah harus ditampilkan dengan bangga. Saya sarankan kepada wanita bentuk tubuh X untuk mencoba mengenakan gaun ketat yang bisa menampilkan lekuk tubuh yang menawan. Mengenakan pakaian seperti ini benar-benar akan membuat Anda terlihat sangat cantik. Selanjutnya, Anda juga boleh coba desain yang menonjolkan lekuk pinggang dan pinggul seperti model pinggang tinggi. Akan tetapi, model pinggang tinggi ini tidak cocok bagi wanita bentuk tubuh A atau bentuk tubuh I. Bagi wanita bentuk tubuh A, model ini akan membuat tubuh bagian bawah kelihatan lebih besar. Dan wanita bentuk tubuh I, jika mengenakan model ini juga kelihatan tidak bagus. Tapi sangat bagus untuk wanita bentuk tubuh Y, karena lekuk pinggang dan pinggul akan kelihatan jelas. Wanita bentuk tubuh X juga cocok mengenakan model pinggang tinggi ini. Jadi inilah model pakaian yang cocok untuk Anda. Juga yang wajib Anda coba adalah model atasan pendek yang memperlihatkan bagian pinggang, karena lekuk pinggang Anda sangat indah. Jadi coba saja model atasan pendek yang bagian pinggangnya terbuka. Selanjutnya, jika Anda ingin memperlihatkan pinggang Anda yang ramping, desain model ikat pinggang juga sangat cocok untuk Anda, karena bisa menampilkan lekuk tubuh Anda yang menawan. Namun, Anda tidak disarankan menggunakan desain pakaian longgar yang menutupi lekuk tubuh Anda, seperti desain yang disebutkan sebelumnya. Pakaian terusan longgar seperti baju tidur. Desain seperti ini tidak cocok untuk Anda, karena malah menutupi kelebihan tubuh Anda. Selanjutnya adalah tipe bentuk tubuh O, yang juga dikenal sebagai tipe tubuh marshmallow. Tipe tubuh ini pinggangnya sedikit agak bulat, sehingga bagian bahu dan pinggul kelihatan lebih sempit, dan memberikan kesan seluruh tubuh montok berisi, termasuk bentuk tubuh bulat. Kelebihan bentuk tubuh ini terletak pada tulang selangka di leher dan garis kaki. Jika Anda perhatikan, wanita bentuk tubuh O memiliki bentuk tangan, anggota badan, dan garis leher yang sangat indah. Oleh karena itu, ketika memilih pakaian, kita boleh memperlihatkan bagian ini. Seperti misalnya, mengenakan pakaian yang menampilkan garis tulang selangka di leher atau memperlihatkan garis kaki. Jadi, model pakaian dengan kerah bentuk P yang memperlihatkan tulang selangka di leher yang ramping sangat cocok untuk wanita bentuk tubuh O. Karena lekuk dada mereka juga sangat indah.
Maka desain pinggang tinggi juga bisa mempertegas lekuk dada seperti pinggang tinggi yang mengembang dari bawah bagian dada. Sangat cocok untuk wanita bentuk tubuh O. Selain itu, desain ikat pinggang juga bisa membentuk lekuk pinggang. Juga cocok untuk bentuk tubuh O, karena lekuk pinggang mereka kurang jelas. Jadi kita gunakan ikat pinggang pakaian untuk membentuk lekuk pinggang. Bahu dan pinggulnya agak sempit. Dengan adanya garis lekuk pinggang, bukankah dengan trik ini terlihat seperti bentuk tubuh X? Karena bentuk tubuh O cenderung bulat dan sedikit berisi, kita sebaiknya memilih gaya berpakaian warna polos yang memiliki efek visual mengecilkan, supaya kelihatan lebih ramping. Jika wanita bentuk tubuh O mengenakan pakaian bercorak, mereka kelihatan semakin melebar. Oleh karena itu, saya sarankan menggunakan pakaian warna polos yang berefek visual mengecilkan atau pakaian garis-garis. Tapi pastikan memilih garis vertikal, bukan garis horizontal. Misalnya, desain kemeja garis lurus sangat cocok untuk wanita bentuk tubuh O, karena garis lurus pada desain tersebut memiliki efek menyempitkan visual, supaya lebih menonjolkan kesan tubuh yang ramping. Namun, bentuk tubuh O sebaiknya tidak menggunakan desain yang terlalu ketat dan lurus, karena membuat O di pinggangnya tampak lebih jelas, jadi kurang cocok. Selain itu, desain lurus pada pakaian, baik pada atasan maupun bawahan, akan menghilangkan lekuk tubuh dan membuat tipe tubuh O kelihatan rata dan kurang menarik, seperti ingin menutupi bagian perut. Jadi, desain lurus tidak cocok untuk orang bentuk tubuh O. Kita harus memperhatikan hal ini dalam memilih busana untuk orang bentuk tubuh O dan menghindari desain yang kurang cocok. Sebelum memilih busana, kita pahami dulu gaya dan jenis pakaian apa yang cocok dengan kepribadian kita. Lalu mengetahui di mana kelebihan tubuh kita dan pakaian apa yang bisa menambah kecantikan percaya diri, supaya kita lebih percaya diri dalam berpakaian dan tampilan lebih menarik. Selanjutnya saya berbagi tentang setiap orang pasti memerlukan jubah perang untuk acara penting dalam kehidupan. Memilih pakaian yang tepat sebenarnya sangat penting dalam setiap kesempatan hidup kita. Saya pernah mengalami kejadian yang agak memalukan. Waktu itu saya berada dalam satu meeting yang penting, tapi gaun yang saya pilih terlalu santai, karena saya orangnya memang lebih ceria. Jadi saya pilih gaun berbunga kecil untuk menghadiri meeting tersebut. Saya pikir gaun ini kelihatannya cocok untuk acara tersebut, tidak terlalu santai. Apalagi gaun itu berkerah kemeja. Nggak disangka, setelah selesai meeting, atasan saya memanggil saya ke kantornya dan mengatakan bahwa hari itu presentasi saya sangat bagus, tapi pakaian yang saya kenakan kurang cocok. Mengapa Anda memakai gaun yang begitu santai? Jika memakai gaun, setidaknya Anda harus mengenakan jas blazer di luar supaya kelihatan lebih profesional dan formal. Gaun motif bunga yang Anda kenakan terlalu santai. Hal ini membuat saya menyadari, dan sejak saat itu, dalam setiap momen penting, saya selalu memilih pakaian yang cocok untuk dikenakan. Karena performa saya mungkin sangat bagus, tidak ada kekurangan. Jika mengenakan pakaian yang salah, maka penilaian terhadap saya malah terpengaruh banyak. Jadi, saya ingin berbagi dengan Anda semua. Selain mensupport kepribadian, berpakaian yang cocok dengan situasi atau acara adalah tanda IQ yang tinggi. Nah, selanjutnya saya akan berbagi bagaimana kita memilih jubah perang yang cocok untuk momen-momen penting. Pertama, di lokasi kerja, kita menggunakan pakaian yang meningkatkan kesan profesional dan menjadikan penampilan sebagai kartu nama kita. 3 item penting di lokasi kerja, yaitu jas blazer hitam, kemeja putih, dan celana panjang setelan jas yang nyaman dipakai. Mari kita lihat 3 gaya berpakaian sederhana dari Victoria Beckham, yaitu jas blazer hitam, kemeja putih, dan celana panjang setelan jas. Bukankah dia menampilkan kecantikan yang rapi dan penuh percaya diri? Coba lihat ketiga item pakaian ini. Lalu kita kembali periksa 3 item yang sama yang ada di lemari pakaian. Apakah cocok untuk kita? Pertama-tama saya rasa sebagai orang Asia, terutama wanita Asia, seringkali kita menghadapi kesulitan dalam memilih dan memadukan jas blazer. Kita harus memilih jas blazer yang pas dengan ukuran tubuh kita. Jika jas terlalu longgar, kadang malah sepertinya lebih bagus jangan pakai. Bahkan malah kelihatan lesu, kurang semangat. Terutama jas model lama, bantalan bahu jas terlalu lebar. Seperti saya yang kurus.
Bahu jas yang lebar justru terlihat kelonggaran dan aneh. Oleh karena itu, memilih jas blazer dengan cutting yang sesuai sangatlah penting. Seperti saya, bagian atas tubuh saya agak kurus. Jadi saya memilih jas yang agak kaku dengan bantalan bahu yang tipis. Saat saya mengenakan jas blazer dengan bantalan bahu yang pas dengan ujung bahu, saya kelihatan penuh karisma dan lebih profesional. Jadi saat memilih jas blazer, ingatlah untuk mencobanya terlebih dahulu. Jangan membeli jas yang satu ukuran lebih besar, karena hanya karena jas itu terasa sempit sehingga sulit bergerak. Pernah satu kali saya bersama dengan teman keluar jalan-jalan mencari baju. Dia ingin membeli jas blazer. Teman saya itu termasuk cewek sedikit montok berisi. Karena merasa ukuran jas tegak pas, kurang leluasa bergerak, dia ingin membeli ukuran yang lebih besar. Langsung saya katakan, jangan, sebaiknya membeli jas blazer yang ukurannya pas dan sesuai. Jika membeli jas yang terlalu besar, bahunya akan kelihatan terlalu lebar. Bagian punggung dan pinggang kelihatan tebal dan kekar. Saya ingin membagikan tips ini kepada Anda sekalian. Memilih jas blazer hitam yang jahitan dan ukurannya sesuai sangatlah penting. Selanjutnya, kemeja putih. Jenis apapun gaya Anda, pastikanlah untuk menemukan gaya kemeja putih yang cocok. Saya sarankan jangan membeli kemeja putih yang kualitas bahannya jelek. Misalnya, orang yang baru tamat kuliah biasanya memilih kemeja yang agak murah, seperti kemeja merek fast fashion. Nah, mengenakan kemeja seperti ini kelihatan kurang profesional. Saya sarankan membeli satu kemeja putih yang terbuat dari sutra atau cuttingnya bagus. Kemeja putih yang bagus sangat penting karena tidak akan membuat Anda kelihatan seperti mahasiswa yang baru lulus. Sebaliknya, malah memberi kesan bahwa kemeja putih Anda teksturnya keren dan kualitas bahannya bagus. Hal ini akan menonjolkan tingkat profesional dan membuat Anda kelihatan berbeda daripada yang lain. Lalu dipadukan dengan jas blazer. Benar-benar menampilkan kesan seorang profesional yang sangat mantap. Kemudian, pilihlah celana panjang setelan jas yang leluasa bergerak. Karena terkadang, untuk kerja di kantor atau di lapangan, kita membutuhkan celana jas yang bebas bergerak dan yang bisa memperlihatkan kaki kita yang ramping. Jadi, pilihlah celana jas yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Jika bentuk kaki Anda cantik dan ramping seperti Victoria Beckham, Anda pilih celana jas yang potongannya sempit. Untuk wanita bentuk tubuh Y, pilihlah celana jas yang sedikit lebih lebar dengan bahan kain jatuh yang indah. Kombinasi seperti ini pasti sangat bagus. Celana panjang setelan jas yang bagus tidak hanya memberikan kesan profesional, karena mungkin saja Anda harus duduk atau berjalan dalam jangka waktu yang lama. Jadi rasa nyaman pada saat mengenakannya juga sangat penting. Dan celana panjang setelan ini juga akan menemani kita dalam waktu cukup lama. Setidaknya ada satu item yang wajib dimiliki, yaitu gaun hitam cutting sederhana yang bisa menampilkan bentuk tubuh kita. Di negara-negara Eropa dan Amerika, gaun ini disebut dengan singkatan LBD, yaitu Little Black Dress. Setidaknya Anda wajib memiliki satu LBD. Seperti saya sendiri memiliki beberapa potong LBD, karena dress ini cocok untuk berbagai acara dan situasi yang berbeda. Seperti hari ini, saya mengenakan Little Black Dress. Juga cocok untuk pesta perusahaan atau acara bisnis resmi. Asalkan saja Anda tidak tahu mengenakan pakai baju apa di tempat kerja. Nah, tidak ada salahnya jika Anda mengenakan LBD. Terlihat bagus jika dikenakan begitu saja atau dipadukan dengan jas blazer supaya tampil lebih formal. Karena warnanya hitam, Anda boleh kombinasikan dengan scarf atau kalung untuk menampilkan keanggunan yang berbeda-beda. LBD sangat mudah dipadukan. Jika Anda seorang wanita karir yang harus menjemput anak setelah pulang kerja, Anda tidak perlu khawatir lagi. LBD yang sederhana pasti bisa menunjukkan bahwa Anda adalah seorang ibu yang berpenampilan elegan dan mengerti fashion. Oleh karena itu, LBD adalah item yang sangat direkomendasikan kepada setiap wanita. Setidaknya, Anda harus memiliki satu LBD yang dapat dikenakan di semua kesempatan. Selanjutnya, dalam hidup sehari-hari, kita juga jangan sembarangan berpakaian. Terkadang, pada saat liburan, saya sering mengamati cara orang berpakaian di aktivitas luar ruangan atau di transportasi umum. Rupanya, banyak orang yang berpakaian secara sembarangan di hidup sehari-hari. Padahal hal ini kurang bagus.
Walaupun kita mungkin boleh berpakaian santai di hari-hari biasa, tapi jangan sembarangan saja dalam berpakaian. Oleh karena itu, saya ingin membagikan beberapa item fashion smart casual yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah kardigan rajutan. Saya beri contoh gambar baju atasan saya, yaitu kardigan rajutan. Ketika saya memilih kardigan rajutan, teman-teman saya ketawa dan mengatakan saya kuno banget. Banyak wanita merasa bahwa kardigan rajutan adalah baju yang dipakai oleh nenek atau ibu-ibu dan sekarang sudah tidak populer lagi. Padahal ini salah. Kardigan rajutan adalah item yang dimiliki oleh wanita yang paham fashion busana di negara-negara Eropa dan Amerika. Item ini memiliki banyak variasi cara pakai. Anda bisa mengenakannya seperti saya di foto ini, dengan mengancikannya dan mengenakannya sebagai atasan. Juga oke. Atau tampilan keren dengan kancing dibuka dan dipakaikan sebagai jaket kecil, serta dipadukan dengan kaos putih sederhana di bagian dalam. Atau seperti yang paling sering saya lakukan, yaitu mengenakan kaos putih, lalu meletakkannya di atas bahu sebagai sel, yang juga sangat bagus. Atau seperti wanita bergaya di Eropa dan Amerika, memadukannya dengan celana pendek jeans dan mengingatkan kardigan di pinggang. Gaya busana retro tahun 80-an juga sangat keren. Variasi kardigan rajutan banyak sekali dan bisa dikombinasikan dengan berbagai gaya busana yang berbeda. Jadi Anda bisa banget memakainya untuk bekerja. Jika hari ini di kantor tidak ada pertemuan penting, Anda tidak perlu mengenakan setelan jas. Anda tampil cantik dengan mengenakan kemeja putih dan kardigan rajutan. Jadi setiap wanita wajib memiliki satu kardigan rajutan yang berkualitas bagus. Jadi, memilih bahan dari wool atau takut piling, Anda boleh pilih bahan surat teknik yang tidak mudah pilih. Pastikan Anda memiliki satu potong kardigan rajutan. Kemudian, untuk pakaian sehari-hari, Anda wajib memilih celana denim. Saya yakin di rumah Anda pasti banyak celana denim. Tapi, apakah celana denim tersebut bisa menonjolkan bentuk kaki Anda? Banyak merek celana denim yang meluncurkan style yang berbeda di setiap musim. Akan tetapi, tidak semua style celana ini cocok untuk kita. Jadi, memiliki satu celana denim yang bisa menonjolkan bentuk kaki kita benar-benar penting. Biar bisa menampilkan kaki kita yang cantik dan menarik. Ini sangat penting. Selain itu, celana denim adalah tren yang tidak pernah ketinggalan zaman dan sangat cocok dipadankan dengan pakaian trendy di setiap tahun. Jadi kita harus menemukan style celana denim yang bisa menonjolkan bentuk kaki kita. Selanjutnya, satu item lagi yang wajib dimiliki dalam hidup sehari-hari yaitu kemeja kotak-kotak yang klasik. Saya sendiri yakin semua orang pasti punya kemeja kotak-kotak. Motif kotak-kotak ini berubah setiap tahun. Untuk bentuk tubuh yang berbeda, motif garis kotak tebal atau tipis yang cocok juga berbeda. Seperti contohnya, bentuk tubuh saya bagian atas lebih ramping. Jadi saya pilih motif kotak yang berefek visual melebarkan. Untuk wanita bentuk tubuh Y, bahunya lebih lebar atau montok. Kita pilih motif kotak berefek visual mengecilkan. Dengan kombinasi seperti ini, motif kotak-kotak bisa juga menonjolkan bentuk tubuh kita. Kemeja kotak-kotak juga cocok dipadukan dengan rok maupun celana. Jika ingin tampak keren, boleh Anda ikat di pinggang atau di bahu. Oleh karena itu, memilih kemeja kotak-kotak yang kita sukai dan yang bisa menonjolkan bentuk tubuh kita juga merupakan item kombinasi yang sangat penting. Dan terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah rok lipit klasik. Apakah Anda tahu dari mana asal rok lipit? Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman dinasti Han di Tiongkok. Pada saat itu ada seorang wanita cantik yang bernama Zhao Feiyan yang menjadi lambang kecantikan wanita baik yang kurus maupun yang gemuk. Ketika menari tarian Dewi yang sepertinya terbang naik ke langit, Zhao Feiyan merancang desain rok lipit 100 lipatan. Sejak dari dinasti Han hingga sekarang, rok lipit menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pakaian klasik yang wajib dimiliki oleh setiap wanita. Meskipun sekarang dijual di berbagai merek, baik di fast fashion ataupun merek klasik, tapi sebenarnya pembuatan rok lipit sangat halus dan teliti. Bahan kain harus dilipat menjadi 100 lipatan, menggunakan selembar papan, baru kemudian dijahit menjadi rok.
Jadi, cara pembuatan rok repeat sebenarnya cukup rumit. Jika Anda ingin menampilkan busana yang lebih mempesona, rok lipit wajib Anda miliki. Model rok lipit ada yang panjang, ada yang pendek. Pilihlah rok lipit yang cocok dengan tinggi badan Anda. Misalnya, saya relatif mungil dengan tinggi badan 153 cm. Jadi, cocok rok lipit yang cocok untuk saya adalah sekitar sebatas betis. Jika terlalu panjang, akan kelihatan lesu, tidak bersemangat. Rok lipit pendek terlihat penuh ceria dan lebih dinamis. Jadi, carilah rok lipit yang cocok dengan tinggi badan Anda. Baik dikenakan begitu saja ataupun dipadukan dengan celana ketat. Ini gaya busana klasik yang ngetren beberapa tahun terakhir ini. Rok lipit sangat mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian. Jika Anda menginginkan item pakaian yang mempesona atau yang elegan, Anda boleh mulai dengan rok lipit ini. Pada tahap pertama ini, saya berbagi dengan Anda bagaimana memahami pesona bawaan kita sendiri, memahami bentuk tubuh kita, memilih item pakaian yang cocok, dan memilih gaya yang sesuai untuk dipadukan dengan diri kita. Selain itu, menampilkan EQ yang tinggi pada acara yang berbeda, supaya kita dipenuhi kecantikan percaya diri, membuat orang lain merasa kita profesional, menarik, dan mengesankan. Kelas bagian pertama kita hari ini sampai di sini dulu. Di bagian kedua nanti kita akan berbicara tentang gaya-gaya klasik yang populer pada tahun 2023. Silakan nantikan kelas berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.